Mau nggak mau saya harus mau nggak harus pakai. Iya harus pakai karena di endorse. Ya. Buat kawan-kawan yang pengen nonton detailnya bisa langsung ke YouTube-nya Prung Station ya. Kalau ini kan cuma behind the scene-nya doang. Kalau sebenarnya kalau yang untuk hal ini kawan-kawan bisa lihat dari buku atau juga YouTube juga sekarang ada banyak yang ngebahas ya. Ada beberapa bahasan yang bagus. Yang bagus itu salah satu yang bagus itu yang ngebahasnya itu si Daniel Nicholson. Itu bahasan dia bagus. Itu lumayan detail. Kebetulan saya juga suka WhatsAppan sama dia. Dan dia juga meskipun dia bukan pelaku pertama casual tapi dia ayahnya itu angkatan yang lebih tua daripada angkatan si Stemono yang pelaku pertama casual. Jadi si Deniko ini lumayan juga infonya bagus. Tapi ya intinya saya mencoba nge-refresh lagi seperti apa sih gitu. Meskipun sebenarnya kawan-kawan juga bisa ngelihat dari YouTube atau dari buku atau dari banyak lah ya. Tahun 80-an itu sebenarnya lebih identik ke pertama tenis. Ya kan? Atau juga kayak casual jogging, bukan casual supporter ya, tapi casual daily ya. Kayak buat jogging atau sportswear kayak gitu, tapi yang mahal-mahal. Dan brandnya Eropa. Saat itu belum terlalu ke brand Inggris. Karena secara Inggris lagi terpuruk kan ekonomi. Ketika kemudian Inggris membaik, ya kan? Ketika kemudian ekonomi Inggris membaik, itu brand-brand Inggris yang bagus juga mulai diadopsi. Kalau tahun 80-an itu sebenarnya ini aman kameranya? Aman? Oke. Banyak banget mulai dari Weekend Offender, Peaceful Hooligan dan apa aja ya? Banyak ya. Umroh termasuk nggak? Kalau Umroh itu sebenarnya mereka brand lama dan itu mereka ke sepak bolanya juga ke tim. Liverpool pernah disponsori oleh Umroh. Jadi itu memang benar-benar brand sportswear yang memang nyambung banget sama sepak bola sama ini. Salah satunya ya karena memang tim-tim di Inggris juga pernah jadi endorse. Ya. Kalau kayak contohnya kayak Sergio Tacchini gitu kan, itu kan lebih ke kayak tenis gitu. Kalau kayak Umbro itu mereka lebih dekat ke tim sepak bola ketimbang olahraga lainnya. Sebenarnya itu. Meskipun mereka juga punya brand yang lain. Yang pasti kayak Yonex gitu itu enggak. Karena Yonex kan kayak badminton kan. Sekarang mereka ke tenis. Yonex sekarang ke tenis tapi terlambat. Ya kan? Casuals zaman sekarang udah nggak mengadopsi dari tenis. Coba kalau Yonex mengintervensi dunia tenis dari awal 80-an mungkin bisa jadi ya Yonex gitu yang lain gitu ya. Betul, kayak gitu. Mungkin tahun 2000-an gimana nih Pak Albert? Oke, kalau tahun 2000-an sih pada akhirnya orang-orang jadi yang lebih ke kayak mulai pilihannya udah jadi mulai seperti terbatas. Gara-gara apa? Gara-gara film. Jadi menganggap bahwa brandnya itu hanya itu aja. Mulai dari apa ya? Nggak kepikiran sih. Ya inilah Ralph Lauren, Hugo Boss belum. Hugo Boss itu baru di kesini. Itu Northwest akhirnya kayak Burberry dari 80-an udah. Terus Burberry itu nggak sekali yang ininya. Tapi yang tim Inggris yang jarang Champions. Fred Perry, Burberry itu tim bukan dari Northwest. Ya kayak ya itu CP Company tetap lestari. CP Company Stone Island itu lestari sampai sekarang. Banyak itu nggak kepikiran saya kalau harus disebutin satu-satu. Banyak sih ya, pokoknya intinya kalau yang ideas from Massimo Osti itu semuanya sampai sekarang lestari sih. Itu terus martial artist juga kan itu kan. Itu juga baru kekinian dan sengaja nafasnya casual. Dan pada perkembangannya di 2000-an 2010, 2011 ya pokoknya begitu sampai di sekarang gitu ya, begitu si casual ini udah makin dikenal masyarakat, akhirnya ya semakin banyak brand-brand di seluruh dunia yang berani mengklaim
yang claiming themselves gitu, bahwa nafasnya adalah gua casual gitu. Ya. Sementara kalau brand-brand yang mahal-mahal, jelas mereka malah menjauh dari itu. itu. Bahkan termasuk salah satunya Adidas Originals. Oh. Adidas Original sendiri, ya kawan-kawan kan harus tahu gitu bahwa Adidas itu juga terlalu luas kan. Ada performance, ada Neo, gitu kan, ada yang baru ini. Ya, ada Original. Nah, Adidas Originals yang tadinya diadopsi oleh casuals juga mereka menjauh. Karena nggak mau dicap sebagai ini identik buat orang berantem gitu. Jadi mereka sekarang kiblatnya lagi lebih ke Amerika. Ke US ya, sorry. Itu US Streetwear gitu. Makanya liatin aja sekarang mereka sponsor Adidas Original selalu pasti orang-orang US. Nah, untuk bikin yang memang tetap melestarikan si casualnya, dibentuklah kayak sub divisionnya Adidas Original, namanya si Special, itu SPCL itu. Gary bikin SPCL. Jadi semua segmen mungkin menurut Adidas kecapai gitu ya. Iya, jadi kan kalau Neo kan memang mereka kan untuk beginner yang jadi kayak gini anak SMP gitu kan, naik kelas terus minta hadiah ke orang tuanya, nggak mungkin mereka minta Dublin gitu, nggak mungkin. Yang anak umum ya maksudnya. Mereka pasti akan sepatu apa aja yang penting Adidas, yang penting bagus, ya kan. Dan akhirnya itulah pasar Neo untuk itu. Performance jelas untuk atletnya, untuk si atletnya itu sendiri. Dan Originals kan adalah yang sebenarnya itu udah pernah diproduksi tapi diulang lagi ya kan. Dan makanya modelnya gitu-gitu terus. Nah, itu yang dulu sempat diadopsi oleh casual kan, tapi sama si Adidasnya sekarang itu digeser jadi lebih ke market buat di US. Nah, jadi ngomongin tadi 8 ini yang menarik ya, ini sangat menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena semakin kesini kita bisa ngelihat bahwa dunia casual ini sekarang udah mulai banyak terpengaruh ke salah satu militeran. Ini di 80s nggak ada. Di 80s kan kita tadi udah bahas ya, ada yang early, ada yang mid, ya kan, ada yang late. 90s juga, ya kan. 90s mereka mulai ke kayak pakai Lacoste tracksuit, pakai Reebok, ya kan. Kalau yang di Northwest, yang di Southnya lebih ke kayak pakai Stone Island, Burberry cap. Tahun 2000-an gunung-gunungan, ya kan, mulai pakai brand-brand gunung. Nah, sekarang ini militer. Mulai banyak 2000-an 2010 kesini itu militer. Terus di luar itu sekarang diidentikan dengan buat mereka yang seneng, yang maksudnya ini saya bukan mengajarkan kalian supaya seneng berantem ya, tapi ini karena bagian dari perjalanan sejarah, jadi mau nggak mau harus disebutin. Buat mereka yang seneng berantem, malah disengajain. Brandnya diidentikan dengan oh ini buat fight gitu. Nafasnya fight. Jadi sengaja gitu, desainnya apanya itu dibikin ke Habib-Habiban, dibikin ke McGregoran, MMA dan atau gitu-gituan lah. Kedepannya lagi saya karena bukan cenayang, karena saya bukan peramal, prediksi. Iya, jadi saya nggak bisa memprediksi kedepannya bakal seperti apa. Cuma kalau menurut saya sih, kalau dari kasus yang udah dari fashion style subculture lain, ya bukan ini ya, dari subculture lain, kalau yang udah sih biasanya itu hanya lahirnya itu resultnya itu cuma 2 biasanya. Kalau nggak mengulang lagi ke yang jadul-jadul, fusion. Fusion. Jadi gabungan gitu ya. Yes, jadi bisa dia misalnya kayak ini kan jaketnya tipis nih, dalamnya track top. Kayak gitu. Terus atau kawan-kawan yang tinggal di kota yang panas, nggak usah maksain pakai down jacket, karena casual itu bukan berarti harus selalu pakai jaket-jaket tebal. Kalian bisa pakai cuma t-shirt, tapi dengan yang memang identically, yang memang identik casual related gitu ya. Terus bisa celana pendek, terus pakai sepatu yang memang brandnya identik casual kayak gitu. Jadi lebih yang ke kayak summer. Karena di Eropanya juga mereka kayak gitu. Mereka nggak selalu pakai jaket segala macam. Kalau lagi summer ya mereka tergantung cuaca lah ya. Iya, kalau lagi winter ya mereka pakainya winter. Kalau lagi autumn, lagi spring, makanya kan ada istilahnya SS gitu kan, spring summer, ada AW ya kan, autumn winter, karena ya
mereka nggak selalu setelannya pakai celana pendek atau nah kalau kayak kita kan ya memang cuma musimnya gitu, iklimnya kan cuma panas dan hujan. Ya buat orang-orang yang di kota, buat kalian yang tinggal di kota-kota yang kebetulan misalkan panas banget gitu, nggak usah maksain pakai jaket, down jacket atau apa, Ya. ya panas lah gitu, apalagi Ya. ke stadion gitu ya. Kalian bisa cuma pakai setelan. Ya pada akhirnya menurut saya sih pasti fusion dan atau mengulang. Ya, ya. Jadi mengulang yang Yang dulu-dulu dulu. atau kalau nggak dikombin ya kan, dicampur aduk dengan A80-an campur 2000, 90 campur 2010-an, nah Ya, gitu ya. pasti. Menurut saya sih seperti itu. Selain tentunya ada juga yang bakalan nantinya muncul yang unpredictable, kayak kita nggak pernah nyangka bahwa ternyata kemudian militeran Iya, masuk. masuk. Ya. Kayak sebetulnya yang gunung-gunung juga Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Iya, dulu mana ada orang sekarang ya banyak banget yang pakai The North Face, Iya. Rap. Napa. Oke, kalau Berkhaus memang dari Napa Pijri, Patagonia, dan dulu nggak kepikiran gitu. Dulu ya orang kepikirannya pakainya ya brand yang mahal, Ya. Lacoste, ya itulah yang ada di mall yang mahal, Hugo Ya. Boss, Ya. yang harga belasan juta. Tapi yang Subculture jangan seperti hardcore punk music. Hardcore punk music itu gini, ketika remaja gua hardcore banget. Ketika udah dewasa, oh dulu gua pernah hardcorean loh. Yang saya lihat Ya. casual as a subculture di Indonesia Ya. itu mulai seperti itu. Oh. Yang saya lihat mulai seperti Ya. ada fenomena, ada gejala Ya, ke arah ya. seperti itu. Iya. Saya juga dulu pernah kekasualan. Hmm. Atau kalau enggak anjir mana kekasualan kene gitu kalau bahasa Sunda gitu. Ya, ya. Atau anjir mana kekasualan kene gitu, atau ada Saya dulu pernah gitu iya, ya. Kalau kita mau lihat orang-orang yang si kayak Stemono dan kawan-kawannya sampai detik ini mereka masih bersetelan casual tanpa mereka harus mengklaim aing kasual, gua kasual, aku kasual, tanpa harus mengklaim itu gitu. Tapi di Indonesia, karena Indonesia kan memang juga selain Ya. rajanya salah kaprah juga banyak Ya. rajanya yang fanatik berlebihan kan. Ya. Ketika jadi casual, fanatik berlebihan. Ya. Tapi terus kemudian dalam beberapa tahun udah nggak casual lagi. Ya. Nah, yang saya khawatirkan adalah nanti seperti hardcore punk. Hardcore punk Ya, itu ya. selalu jumlah peminatnya adalah rentang usia peminatnya itu selalu Ya. pasti remaja. Nah, yang saya Setelah khawatirkan setelah dewasa udah nggak hardcore lagi. Nah, yang saya khawatirkan di dunia casual juga gitu. Di Indonesia remaja semua, begitu beranjak dewasa dan menua udah nggak jadi casual. Padahal di Eropa kontinen juga gitu. Oh. Di Eropa kontinen juga gitu. Rata-rata anak muda. Coba aja lihat kalau misalnya, Ya. ya kan, Ya. yang udah agak menua diejek. Saya lihat banyak akun-akun sosmed yang yang mengedepankan beranteman Ya. gitu ya. Mereka itu ngejek ke udah yang tua itu nggak usah jadi casual, biar casual itu khusus untuk kamu yang muda yang berani berantem gitu. Kayak gitu, dan itu salah Padahal nggak kaprah. gitu ya. Ya seperti yang tadi kita bahas kan, jangan percaya 100% yang bule bilang. Ya, ya. Bule-bule Eropa bilang itu enggak, no. Yang saya khawatirkan itu, tapi kalau di Inggrisnya itu sampai yang tua-tua itu sampai yang tua masih. Saya berharap, harapan saya adalah ya kalau ini mau diadopsi di Indonesia gitu casual subculture ya sampai usia 70 kalau masih hidup, ya 60 kalau masih hidup ya tetap gitulah setelannya gitu. Ya. Dan juga kalau misalnya ada semacam seperti itu bakal terjadi bias konteks lagi ya soal si kasual ini secara kultur atau secara bahasa kan bakal bikin bingung lagi. Iya, gitu. betul. Jadi mungkin lagi lah kayak semacam menurutku sih kata aku sih kayaknya ego kayak ini gitu Ya. ya. Ego kayak saya dulu ke kasualan gitu kan, Hmm. itu kayaknya ego lebih ke ego gitu, dan itu bisa membiaskan konteks yang selama ini kita perjuangkan gitu. Ya. Iya, jangan jadi jangan bias lah. Maksudnya terus dibawa simpel aja, dibawa Iya, simpel. gitu. Maksudnya kan banyak juga yang kayak gini. Seorang yang bersetelan kayak gini, Ya. ya kan? Ya saya aja, saya nggak akan bawa orang lain lah, saya aja. Ya. Ketika saya main badminton misalkan, saya nggak mungkin setelan kayak gini, saya pasti setelan Ya. badminton. Ya. Setelan badminton abis-abisan. Ya.
ya kan? Dan ketika misalkan ada orang lain ngefoto, terus di posting, ya kan? Ya. Terus bilang, oh lihat nih si Albert sekarang udah nggak kasualan, oh sekarang mah badminton banget, loh. What the fuck? Nanti orang Indonesia itu kayak gitu. Nah, saya harap kawan-kawan nggak jangan kayak gitulah. Gitu. Ya ketika kalian misalkan lagi di masjid, lagi sholat ya, atau lagi pas Idul Fitri terus pakai style casual, masa iya gitu. Masa iya sih gitu ya, mendingan menyesuaikan aja ya, gitu. yang lebih Islami lah dulu pakai koko, baju koko. Tapi Bang, untung itu lagi badminton Bang. Coba kalau lagi renang. Nah, iya kan? Oh, si Albert tuh sekarang enak pakai kolor doang. Kan makanya kayak gitu. Jadi ya saya harap apa ya? Jadi jangan gampang ngejudge lah gitu ya. Iya, jangan gampang ngejudge, terus jangan gampang menelan bulat-bulat, Ya. lebih cerdas lah kita semua, terus apalagi ya, jangan terlalu fanatik berlebihan lah untuk semua hal apapun lah. Ya, ya. Kita ini masih terlalu gampang fanatik berlebihan segala macam. Ya. Terus dengan mudah ngejek orang, ya kan, apalagi sekarang di sosmed kan gampang banget gitu kayaknya jadi Ya. warrior. Mudah betul. Pokoknya yang saya lihat justru kayak terlalu primordialis, tetapnya saya balik lagi Iya. ke sana gitu kan, supporter itu terlalu primordialis gitu, terlalu saya superioritas yang berlebihan lah. Ya. Nah, sehingga jadi bahan edekan di medsos, jadi ya akumulasi dendam yang suatu Iya. hari bakal jadi. Karena ngerasa ya aing pisaan, aing Ya, banget, itu. gua nih, nah gitu. Ada hatam banget ini sama Mang Albert ini Panjang lebar sekali. sekali.